Hai hai semua, halo Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Senin pagi, Cublak Suweng akan selalu menghadirkan kabar terbaru dan terhangat pastinya hanya untuk Anda tentang politik-politik terbaru di Indonesia. Jadi, bila kalian baru banget menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Cublak Suweng, spesial buat kalian semua. Nah, kali ini Cublak Suweng punya kabar terbaru yang cukup mengejutkan ya, di mana tentang survei terbaru elektabilitas Anies Baswedan di dalam kancah perpolitikan. Di sini, lembaga Poltreking Indonesia merilis hasil survei terbarunya tentang elektabilitas figur bakal capres jelang Pilpres 2024. Dan hasilnya, nama Anies Baswedan unggul dari Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo setidaknya di 3 provinsi, yaitu Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Namun, untuk sementara ini ya, elektabilitas ini untuk Anies Baswedan belum bisa mengungguli Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi katakanlah oke, ini untuk Jawa Barat, Jakarta, Banten, Anies ini menang. Tapi untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur dikatakan bahwa elektabilitas Anies ini masih belum bisa mengungguli Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Nah, dari hasil survei tersebut rupa-rupanya membuat Nasdem cukup berpikir keras ya, dan harus mempertimbangkan bagaimana caranya agar Anies Baswedan ini menang di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, di sini akhirnya Ketua DPP Partai Nasdem yaitu Willy Aditya mengatakan bahwa partainya saat ini sedang memikirkan cara atau strategi agar Anies Baswedan setidaknya bisa bersaing di Provinsi Jateng dan Jatim tersebut. Nasdem pun menyadari bahwa memang pemilih di Pulau Jawa ini penting untuk menentukan kemenangan di Pilpres. Jadi di sini Jawa menjadi incaran utama ya untuk Partai Nasdem agar elektabilitas Anies Baswedan ini meningkat. Gimana nih caranya gitu ya, agar bisa menang di seluruh wilayah Jawa, termasuk di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Kami tentu memikirkan bagaimana nih ya supaya Mas Anies ini bisa mulai membangun komunikasi intensif dan peran aktif struktur serta jejaring di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini. Karena bagaimanapun pemilih di Jawa Tengah ini dan juga Jawa Timur, bahkan seluruh Jawa ini sangat penting untuk menentukan Pilpres 2024. Kata Willy pada 16 Desember 2022. Sementara itu Willy juga mengatakan bahwa yang baru bisa dilakukan saat ini oleh Nasdem untuk bakal calon presidennya tersebut adalah dengan mengajaknya berkeliling Indonesia. Hal itu dilakukan untuk mendekatkan Anies dengan masyarakat. Sementara ini yang bisa kami lakukan adalah berkeliling Nusantara dulu ya, menyapa seluruh rakyat Indonesia, membangun silaturahmi dengan para calon pemilih untuk mengenalkan dan mendekatkan Mas Anies kepada mereka, ungkap Willy. Jadi, tujuan utama untuk safari politik adalah mengenalkan Anies Baswedan ke seluruh pelosok di Indonesia agar Anies Baswedan ini meningkat elektabilitasnya di kancah perpolitikan. Lebih lanjut, Willy pun menyampaikan ya bahwa saat ini kami itu sudah berkeliling ke beberapa wilayah dan pada akhirnya nanti kami akan anjang sana ke Jateng dan Jatim, tutur Willy. Meski demikian, adanya hasil survei yang menyebutkan bahwa Anies masih lemah di Jateng dan Jatim sangat disadari oleh Partai Nasdem. Dan di sini Willy juga menyebut bahwa hasil survei tersebut akan menjadi masukan untuk Nasdem agar kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Temuan dari beberapa lembaga survei ini memang kami sadari betul-betul ya, dan apa yang menjadi temuan ini akan menjadi masukan bagi kami. Nah, itu adalah tanggapan dari Partai Nasdem ya. Lantas untuk hasil surveinya, sebenarnya siapa sih yang tertinggi di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur sampai mengalahkan Anies Baswedan? Rupa-rupanya yang tertinggi di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur ini adalah Ganjar Pranowo, dan di sini Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menjelaskan ya, dari semua survei dirinya ini mencoba untuk mengukur elektabilitas 3 nama bakal capres terkuat.
yang dari awal digadang-gadang yaitu adalah Anies Baswedan, kemudian Prabowo dan Ganjar. Dan ini diuji di 5 provinsi. Kalau dilihat dari peta ini tuh relatif imbang. Barat, Pulau Jawa, basis Anies Baswedan. Tengah ke timur, basis Ganjar Pranowo. Kata Hanta dalam paparannya di 15 Desember 2022. Jika dirinci kembali, Anies memiliki elektabilitas tertinggi di DKI Jakarta dengan angka 49,6%. Ganjar 27,5%, sementara Prabowo Subianto 15,7%. Lalu untuk di Banten, Anies berada di posisi yang paling atas dengan elektabilitas 47,6%, diapit oleh Prabowo 28,5% dan Ganjar 16,1%. Kemudian untuk di Jawa Barat, Anies disebut masih unggul tipis dengan angka 36,3%. Di bawahnya menguntit ya, Prabowo 30,8% dan Ganjar hanya mendapat 18,7%. Itu untuk wilayah Barat. Nah, untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Jawa Tengah dulu ini Ganjar mendominasi dengan angka 71,4%. Wow, lumayan ya. Sedangkan Prabowo dan Anies berada jauh di bawah dengan angka 10,8% Prabowo dan 9% Anies Baswedan. Yang terakhir adalah Jawa Timur, Ganjar ini unggul dengan angka 36,1%, kemudian Prabowo 25,5%, sedangkan Anies 19,6%. Di sini Hanta juga menjelaskan bahwa Anies mendominasi 3 provinsi dan jika dikalkulasi elektabilitas secara keseluruhan ya, ini masih kalah dari Ganjar sebab Ganjar meraih elektabilitas tertinggi di Jawa Tengah. Kalau misalkan di Barat, Anies ini hanya mencapai kurang lebih ya mau mengarah ke angka 50% gitu ya. Tapi kalau Ganjar itu sudah 71%, itu hampir 3/4% penduduk Jawa Tengah memilih Ganjar Pranowo. Makanya kalau dihitung secara keseluruhan di 5 provinsi ya Anies ini masih kalah dengan Ganjar Pranowo. Akan tetapi ini masih ada tapinya ya. Di sini Hanta meneruskan ya untuk kejadian kedepannya. Untuk prediksi Hanta, ini pertarungan keras justru akan terjadi nanti di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Kenapa? Karena menurut Hanta, yang memimpin di daerah tersebut ini belum memiliki suara yang dominan, bahkan cenderung tipis bersaing. Anies belum berhasil mencapai kemenangan kokoh di Jawa Barat seperti Prabowo dulu. Di Jatim, Ganjar belum mencapai kemenangan kokoh seperti Pak Jokowi, tuturnya. Jadi Prabowo kita itu tidak bisa bilang bahwa tidak punya peluang karena ini tokoh-tokoh yang kompetitif, sambung Hanta. Dan perlu diketahui, survei yang dilakukan di 5 provinsi tersebut dilakukan pada 26 November sampai 2 Desember 2022 kemarin dengan wawancara tatap muka dan dilakukan di 5 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jumlah seluruh respondennya adalah 1.000 orang di setiap provinsi. Dengan menggunakan metode sampel multi-stage random sampling, margin of error 3,1% dan tingkat kepercayaan 95%. Jadi gimana nih menurut kalian pendapatnya? Silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk LKS like, comment, share ke teman-teman. Silakan jangan lupa kita sharing bareng yuk di kolom komentar, penuhin semua kolom komentar. Kalian siap untuk bersaing gitu ya. Pilihan kalian siapa? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk support selalu channel Cublak Suweng. Sampai ketemu di video selanjutnya.